Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita bisa bertemu dalam situasi yang sehat walafiat, kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabatnya, keluarganya, pengikutnya sampai di akhir zaman nanti, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan di yaumul kiamah nanti kita bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, karena kita menjadi umat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini, mata kuliah Pancasila pada saat ini, kita akan membicarakan tentang makna atau hakikat atau isi arti dari Pancasila, khususnya adalah sila yang kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila yang kelima dari urutan yang Pancasila, jadi dasar-dasar negara, ya, dasar negara yang menjadi falsafah bangsa kita, yang menjadi landasan bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada hakikatnya adalah berisi kata-kata adil di dalamnya. Adil adalah terpenuhinya segala macam hak dan kewajiban di dalam kaitannya dengan hakikat manusia Indonesia, yang artinya bahwa kewajiban itu selalu diutamakan, selalu didahulukan daripada hak-hak yang kita tuntut. Terus kalian, sila yang kelima ini adalah sila yang memuncaki dari keberadaan Pancasila, di mana sebelumnya ada sila yang keempat, ketiga, 2, dan 1 adalah menjadi landasan, menjadi dasar dari sila yang kelima ini. Terus kalian, tujuan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah ingin mencapai kesejahteraan sosial yang dilandasi dengan keadilan di dalam berbangsa dan bernegara ini. Nah, terus kalian, keadilan di dalam teori tentang keadilan itu kita bagi dalam tiga hal atau tiga macam keadilan. Yang pertama adalah keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang mana menempatkan bahwa keadilan itu adalah sesuatu perilaku yang adil, yaitu dari negara kepada warga negaranya. Adil dalam mendistribusi segala macam sumber daya, segala macam resources, baik sumber daya alam maupun sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan seterusnya.
Jadi bagaimana negara ini atau pemerintah ini sebagai perwakilan negara mendistribusikan sumber-sumber daya yang ada ini kepada warga negaranya secara adil. Adil dalam arti adalah proporsional. Jadi negara ini mempunyai kewajiban untuk mendistribusi segala macam sumber daya ini secara proporsional. Itulah yang dinamakan keadilan distributif. Nah, yang kedua adalah yang dinamakan keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan atau kewajiban yang terjadi di dalam kaitannya hubungan antara warga negara terhadap negaranya atau terhadap pemerintah. Itu berarti bahwa semua warga negara ini wajib menjunjung tinggi, wajib menghormati, wajib patuh terhadap pemerintah atau negara. Misalnya, kewajiban untuk membayar pajak. Nah, sebagai warga negara, kita wajib membayar pajak yang sudah ditentukan oleh negara. Nah, kalau kita sudah melakukan kewajiban itu, maka itu berarti kita sudah berbuat adil terhadap negara ini. Itu adalah keadilan legal. Jadi keadilan legal adalah keadilan atau ketaatan warga negara terhadap negaranya, terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, kemudian kita mengikutinya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus paham, kita harus taat, kita harus patuh kepada aturan negara. Nah, kepatuhan itulah yang dinamakan keadilan legal. Nah, yang ketiga, saudara, ada yang disebut dengan keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang terjadi di dalam kaitannya dengan hubungan antar sesama warga negara. Di dalam negara ini ada banyak anggota masyarakat, banyak anggota warga negara, banyak orang yang menempati negara ini. Nah, kalau kita berlaku adil, saling menjaga dan memenuhi hak dan kewajiban kita masing-masing, sesama warga negara, maka itulah yang dinamakan keadilan komutatif. Jadi keadilan komutatif adalah keadilan yang berlaku antar sesama warga negara. Kalau kita tidak ingin disakiti orang, maka janganlah kita menyakitinya. Kalau kita tidak ingin dizalimi orang, maka jangan berperilaku zalim. Kalau kita ingin dihormati, dihargai, maka kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Demikian sebaliknya, itulah yang dinamakan keadilan komutatif. Nah, saudara sekalian, di dalam sila yang kelima dari dari dasar negara ini, Pancasila ini, yang kemudian menjadikan tujuan kita yaitu masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan kepada Pancasila. Keadilan sosial adalah keadilan yang diberlakukan secara umum. Ya, keadilan secara umum artinya semua orang itu harus mempunyai kondisi yaitu tercukupinya semua kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh warga negara demi tercapainya keadilan itu adalah beberapa sebagai berikut. Satu adalah terpenuhinya kebutuhan sosial maupun kebutuhan pribadi antar anggota warga negara. Semua orang yang menjadi warga negara ini harus terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan sosialnya, kebutuhan bersamanya, dan juga kebutuhan pribadi. Kebutuhan sosial itu misalnya adalah tentang jalan, tentang penerangan, tentang kesehatan lingkungan, tentang keamanan, dan seterusnya yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan secara umum. Itu harus dipenuhi oleh dan dirasakan oleh warga negara.
Demikian juga tentang kebutuhan pribadi seseorang harus juga terpenuhi. Apa itu kebutuhan pribadi? Yaitu yang pertama adalah misalnya makan, minum, kesehatan pribadi, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya pribadi, yaitu perorangan, maka itu harus terpenuhi. Nah, kalau terpenuhi seperti itu, itulah yang dinamakan adil. Itu yang dicita-citakan oleh dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu yang bisa dirasakan oleh warga negara atau rakyat adalah kebutuhan jasmania, kebutuhan kejiwaan, dan kebutuhan rohania atau religius. Jadi seseorang harus sehat, baik sehat jiwanya, sehat raganya, maupun sehat rohaninya, sehat agamanya, religiusnya ya. Kemudian keadilan yang harus dipenuhi atau kebutuhan yang harus dipenuhi demi tercapainya keadilan adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat Indonesia. Harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok. 9 bahan pokok harus ada. 9 bahan pokok itu harus ada di dalam negara ini sesuai kebutuhan masyarakat kita dengan harga yang terjangkau, dengan kemudahan mengaksesnya. Kebutuhan-kebutuhan sosial juga demikian, harus orang bebas untuk berekspresi dan seterusnya. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan harus dirasakan oleh semua warga negara atau warga masyarakat, ya, supaya kita bisa mencapai kondisi seperti yang dicita-citakan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara sekalian, keadilan sosial adalah keadilan di mana kita itu merasa nyaman di dalam negara ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada satupun bagian masyarakat yang memang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan sosial kenegaraan, ya, jadi kebutuhan sosial kenegaraan, misalnya sebagai warga negara, kita harus terpenuhi misalnya tentang kartu-kartu identitas kita, tentang perlindungan terhadap kewarganegaraan kita, hak-hak sipil kita harus juga dipenuhi oleh negara, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan kebutuhan sosial. Sebagai warga negara, kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pribadi maupun sosial, misalnya adalah tentang sekolah. Nah, kebutuhan pribadi atau perseorangan juga demikian. Kita harus mempunyai kerahasiaan pribadi. Kita harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya perorangan kita. Lalu masih ada lagi, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya golongan atau kelompok, suku, golongan, ras, agama, dan seterusnya. Itu harus terjamin, jangan sampai itu kemudian dizalimi, jangan sampai kemudian tidak terpenuhi. Lah, hal-hal ini adalah yang menjadi identitas, yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhinya supaya kita merasakan keadilan. Saudara sekalian, ya, jadi rasa keadilan itu memang sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus dipenuhi, dan kita merdeka ini salah satunya adalah ingin mencapai kesejahteraan sosial, ya, kesejahteraan umum, ya. Di dalam konstitusi kita, dalam pembukaan undang-undang dasar kita dinyatakan bahwa salah satu tujuan kita merdeka adalah kita ingin mendapatkan kesejahteraan umum. Itulah yang dinamakan keadilan sosial. Keadilan dari sisi sejahtera secara lahir dan batin. Nah, saudara sekalian, kebutuhan lain lagi yang harus dipenuhi adalah cukup tersedianya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Masyarakat itu mempunyai kebutuhan yang sifatnya fisik,
Iya, dan kemudian ada yang kebutuhan yang sifatnya non fisik. Ya, kebutuhan fisik itu misalnya kebutuhan pokok tentang sandang, pangan, papan, ya, itu juga harus terpenuhi dan harus terjangkau gitu ya. Jadi supaya kita itu merasakan bisa mendapatkan keadilan secara sosial atau mendapatkan kesejahteraan secara bersama, maka itu harus terpenuhi. Dan itulah yang menjadi ukuran apakah negara ini sudah berjalan dengan baik apa belum. Jangan sampai hanya sebagian orang itu mendapatkan kebutuhannya, tapi yang lain tidak. Nah, itu berarti sila yang kelima ini menjadi tidak berlaku, kemudian susah diberlakukannya, susah diterapkannya. Jadi itu harus kita ukur dengan cara seperti itu. Yang keenam, supaya tercapai rasa keadilan, maka kebutuhan lain yang harus dipenuhi adalah kebutuhan tentang rasa aman dan nyaman. Ya. Kebutuhan tentang rasa aman dan nyaman itu adalah kebutuhan setelah fisik, ya, setelah kebutuhan pokok fisik, kemudian itu pada perasaan aman dan nyaman dalam masyarakat. Jadi kita jangan sampai ada anggota masyarakat ini yang merasa tidak aman, entah dari penjahat, entah dari gangguan dari para kerja misalnya tokoh-tokoh preman dan seterusnya, atau dari kelompok-kelompok orang tertentu yang merasa kita menjadi tidak aman. Nah, itu tidak boleh. Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman adalah kebutuhan yang sifatnya itu sudah tinggi, sudah level yang di atas, tidak hanya sekedar kebutuhan pokok. Itu harus terpenuhi supaya kita ini bisa merasakan keadilan sosial. Nah, berikutnya adalah tercukupinya atau cukup tersedianya sarana dan prasarana bagi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan material maupun immaterial. Jadi misalnya terpenuhinya tempat ibadah, terpenuhinya rumah sakit, tercukupinya pasar, sekolah, dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang wajib kita harus dapatkan. Wajib pemerintah untuk menyediakannya dengan sarana dan prasarana. Itulah kita menjadi orang yang sejahtera. Nah, tujuannya begitu, saudara sekalian. Terus ya, sekali lagi kita, saudara sekalian, dalam menjalankan atau dalam melaksanakan keadilan sosial ini, maka kita harus mempunyai ukuran-ukuran, ya, ukuran-ukuran. Nah, terus sekalian, ukuran-ukuran di dalam sebentar ya, jadi di dalam kesejahteraan tadi seperti itulah yang dinamakan sebagai keadilan sosial. Apakah itu sudah terlaksana dengan baik? Apakah itu sudah terpenuhi apa belum? Nah, mari kita ukur, mari kita lihat, mari kita perhatikan, dan disitulah sebenarnya saudara sekalian letak keberhasilan pemerintah, letak keberhasilan negara. Apakah memang negara ini sudah berhasil atau sudah melaksanakan Pancasila, khususnya sila kelima apa belum, maka kita ukur dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti yang saya sampaikan tadi. Kebutuhan yang sifatnya mendasar maupun kebutuhan sifatnya primer, sekunder maupun tersier tadi itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, itulah yang disebut dengan sejahtera, saudara sekalian. Nah, baik saudara sekalian, kita teruskan tentang tadi ya, tentang keadilan sosial tadi. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung maksud bahwa kita harus tercukupi semua kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan untuk hidup dan kehidupan sehari-hari kita. Nah, saudara sekalian, itu dari sila yang kelima dari Pancasila, ya, yang kemudian kita akan terapkan kalau kita akan menjadi bagian dari
warga negara yang sejahtera baik lahir maupun batin. Baik. Nah, saudara sekalian, nah ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tadi kita jelaskan. Jadi pokok-pokok isi dari Pancasila, hakikat dari sila yang kelima tadi adalah keadilan. Keadilan sosial adalah suatu masyarakat yang bagaimanapun selalu memperhatikan dan memperlakukan hak-hak manusia sebagaimana mestinya. Keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun material, itu menjadi tujuan dan cita-cita luhur bangsa dan negara kita. Syarat yang harus terpenuhi untuk terlaksananya keadilan sosial tadi adalah semua warga negara atau warga masyarakat wajib bertindak dan wajib bersikap secara adil. Tidak hanya pemerintah yang berlaku adil dan terhadap kita, tetapi kita juga berlaku adil terhadap pemerintah, terhadap orang lain. Keadilan sosial dapat tercapai jika tiap individu bertindak dan bersikap adil. Maka karena itu jangan sampai ada yang misalnya kita berperilaku yang tidak adil kepada orang lain. Semua manusia berhak untuk hidup dengan nilai manusiawi, yang mereka pun berhak untuk menuntut dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupannya. Itulah yang dinamakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Dan itu semua tercantum dalam pokok-pokok isi sila yang kelima, yang bunyinya tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan sosial adalah yang dinamakan kesejahteraan bersama. Nah, terus sekalian, isi pokok ya dari yang sila kelima tadi adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia itu yaitu adalah semua orang yang berada di dalam negara ini yang menjadi warga negara ini. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suatu tata masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahiriah dan batiniah, yang mana setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya, sebagai hak yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia yang adil dan beradab. Misalnya, seseorang mendapatkan haknya dalam bekerja, dalam mendapatkan mata pencahariannya untuk menghidupi keluarganya. Itu harus terpenuhi, saudara sekalian. Nah, siapa yang kemudian berhak untuk atau wajib untuk memenuhi? Ya tentunya kita bersama. Kemudian yang paling tinggi di bawah pemerintahan, jadi ada pemerintah ya, kita harus tahu. Keadilan sosial berarti memberikan dan menerima hak dalam bentuk apapun, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan dan tidak ada aniaya, bahagia lahir dan batin, dan juga mementingkan orang lain, tidak individualisme, tidak egois, tetapi selalu mementingkan kepentingan bersama. Nah, apakah ini sudah terjadi? Apakah ini sudah bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Wallahu alam, mungkin sebagian sudah, tapi mungkin sebagian belum. Nah, kalau belum, berarti itu kita perlu perjuangkan, yang sudah perlu kita pertahankan. Karena itulah, saudara, pada hakikatnya adalah tujuan kita hidup dalam berbangsa dan bernegara ini. Maka dalam sila kelima ini, mengandung nilai keadilan yang didasari oleh hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adil dengan diri sendiri, adil dengan orang lain, dan adil juga terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah keadilan yang dilandasi oleh sila-sila sebelumnya, saudara sekalian. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ada yang disebut dengan keadilan, macam-macam keadilan, yaitu distributif, yaitu keadilan bagaimana pemerintah atau negara mendistribusi, membagi yang proporsional terhadap kesejahteraan bagi rakyat. Lalu keadilan legal,
atau keadilan bertaat artinya yaitu di mana masyarakat itu patuh kepada pemerintah. Dan yang ketiga adalah keadilan komutatif, ya, bukan kumulatif, ya. Komutatif adalah keadilan di mana sesama warga negara harus saling hormat menghormati. Nah, saya kira demikian, saudara sekalian. Keadilan sosial yang terkandung dalam makna sila yang kelima ini, marilah kita ikuti bagaimana ini menjadi tujuan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saudara sekalian, demikian apa yang saya sampaikan di dalam perkuliahan ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mencermati, mudah-mudahan kita bisa memahami, dan mudah-mudahan pula kita bisa melaksanakan dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terpenuhinya segala macam hak-hak dan kewajiban kita bersama di dalam kehidupan bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai itu semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.